tentunya saya sangat bangga dan juga sangat senang karena ya tentunya tanpa kalian semua yang mendukung dari Indonesia dan semuanya yang sudah mendukung saya tidak bisa sampai sini. Tapi ya, ada ya terima kasih banyak. di hadapan, dan tapi masih lagi ada beberapa sektor saya perlu improve untuk Banyak yang masih percaya Veda dan Hakim berdiri di level yang sama. Tapi satu balapan di Jerez cukup untuk menghancurkan ilusi itu. Saat yang satu naik dari barisan belakang dengan dingin dan presisi, yang lain justru runtuh di bawah tekanan. Ini bukan lagi soal rivalitas. Ini soal perbedaan kelas yang mulai terlihat jelas di setiap tikungan. Dunia balap Asia Tenggara sedang memasuki fase baru yang jauh lebih kompleks daripada sekadar rivalitas dua nama besar. Di permukaan, publik masih melihat Veda Ega Pratama dan Hakim Danish sebagai dua kutub kekuatan yang seimbang. Namun ketika musim 2026 berjalan dan data demi data mulai terbuka, narasi itu perlahan runtuh. Apa yang terlihat di layar televisi ternyata hanya sebagian kecil dari realita yang jauh lebih tajam di balik layar. Setiap tikungan di sirkuit Jerez seolah menjadi panggung pembuktian bahwa perbedaan di antara keduanya bukan lagi soal kecepatan mentah. Ini adalah tentang kedewasaan balap, tentang bagaimana seorang pembalap membaca situasi dalam hitungan milidetik. Veda mulai menunjukkan karakter sebagai pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga efisien dalam setiap keputusan. Sementara itu, Hakim Danish masih terjebak dalam pola lama yang sulit ia lepaskan. Ia tetap memiliki talenta besar, tidak ada yang menyangkal itu. Namun talenta tanpa kontrol seringkali berubah menjadi bumerang, terutama di kelas seketat Moto3 yang menuntut presisi tanpa kompromi. Veda kini membalap seperti seorang eksekutor yang dingin. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada gerakan yang sia-sia. Setiap lap yang ia jalani terasa seperti bagian dari rencana besar yang sudah disusun sejak awal akhir pekan balapan. Perbedaan mentalitas mulai terlihat bahkan sebelum lampu start padam. Veda memasuki lintasan dengan fokus penuh pada dirinya sendiri. Ia tidak peduli siapa yang berada di depan atau di belakang. Tujuannya hanya satu, memaksimalkan potensi motor dan dirinya dalam setiap sesi. Di sisi lain, tekanan yang membebani Hakim terlihat semakin jelas. Ia tidak hanya melawan pembalap lain, tetapi juga ekspektasi besar dari publik dan bayang-bayang rivalitas yang terus dibicarakan. Hal ini perlahan menggerus konsistensinya. Jika dilihat dari papan klasemen, Veda menunjukkan grafik performa yang stabil. Ia memahami bahwa kejuaraan dunia bukan dimenangkan dalam satu balapan, tetapi melalui akumulasi poin yang konsisten sepanjang musim. Ini adalah pemahaman yang biasanya dimiliki pembalap berpengalaman, bukan rookie. Hakim seringkali tampil luar biasa di satu sesi, namun kehilangan segalanya di sesi berikutnya. Ketidakstabilan ini menjadi masalah utama yang belum ia selesaikan. Dalam dunia Moto3, satu kesalahan kecil bisa menghapus seluruh kerja keras sepanjang akhir pekan. Hari Sabtu sering menjadi panggung bagi Hakim untuk bersinar. Ia mampu mencatatkan waktu yang kompetitif dalam kualifikasi. Namun balapan sesungguhnya terjadi pada hari Minggu, saat tekanan meningkat dan strategi diuji. Veda justru menunjukkan kekuatan terbesarnya di hari Minggu. Ia mungkin tidak selalu start di posisi terbaik, tetapi saat balapan dimulai, ia seperti berubah menjadi pembalap yang berbeda. Naluri bertarungnya muncul dengan sangat tajam. Sirkuit Jerez menjadi salah satu bukti paling nyata. Start dari posisi ke-17 bukanlah sesuatu yang ideal, apalagi di lintasan teknis yang sempit. Banyak pembalap akan menyerah sebelum balapan dimulai. Namun Veda melihatnya sebagai tantangan. Ia tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh posisi start. Fokusnya hanya pada strategi yang telah disusun bersama tim. Setiap tikungan dimanfaatkan dengan maksimal. Setiap peluang disambar tanpa ragu. Perjalanan dari posisi 17 hingga finish di posisi 6 bukan sekadar comeback biasa. Ini adalah demonstrasi kemampuan racecraft yang berada di level tinggi. Veda menyalip dengan bersih, tanpa agresi berlebihan yang berisiko. Setiap manuvernya terlihat terencana. Ia tidak asal menyerang, tetapi memilih momen dengan presisi yang hampir sempurna. Ini adalah kombinasi antara keberanian dan kecerdasan. Di saat yang sama, Hakim justru mengalami kebalikan. Start dari posisi yang lebih baik seharusnya menjadi keuntungan besar. Namun ia tidak mampu mempertahankan ritmenya saat balapan berlangsung. Seiring lap demi lap berjalan, posisinya terus menurun.
Ia terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari pembalap lain yang lebih agresif. Ini menunjukkan adanya celah dalam mentalitas bertarungnya. Perbedaan ini menegaskan satu hal penting. Pazizi start Buchanless Segalania. Yang menentukan adalah bagaimana seorang pembalap mengelola balapan dari awal hingga akhir. Dalam hal adaptasi, Veda juga menunjukkan keunggulan yang signifikan. Ia mampu memahami karakter lintasan hanya dalam beberapa putaran. Ini memberinya waktu lebih untuk fokus pada simulasi balapan. Hakim membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan ritmenya. Akibatnya, ia sering tertinggal satu langkah dalam persiapan. Di level ini, keterlambatan sekecil apapun bisa berdampak besar. Moto3 dikenal sebagai kelas paling brutal dalam hal pertarungan jarak dekat. Disinilah kemampuan Ratchet benar-benar diuji. Veda tampil sebagai gladiator yang cerdas. Ia tahu kapan harus mengikuti slipstream dan kapan harus menyerang. Setiap keputusan diambil dengan perhitungan matang. Tidak ada tindakan impulsif. Hakim cenderung lebih pasif saat berada di tengah rombongan. Ia sering mengikuti alur tanpa mencoba mengontrol situasi. Hal ini membuatnya mudah terjebak dan kehilangan posisi. Gaya balap juga menjadi pembeda yang jelas. Veda mengandalkan teknik late braking yang agresif. Ia berani menunda pengereman hingga batas maksimal. Teknik ini memberinya keuntungan besar saat masuk tikungan. Ia bisa merebut jalur dalam dengan efektif. Ini adalah senjata utama yang sulit dilawan. Hakim lebih mengandalkan gaya halus dalam menikung. Ia menjaga kecepatan dengan stabil. Namun gaya ini kurang efektif dalam pertarungan ketat. Veda dengan mudah memanfaatkan celah untuk merebut posisi. Ia memaksa lawan keluar dari racing line dan kehilangan momentum. Ini sering terjadi berulang kali. Faktor dukungan juga memainkan peran penting. Veda berada dalam lingkungan yang menuntut standar tinggi. Ia dilatih untuk bersaing di level dunia, bukan hanya regional.